Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram. Wa ila hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Hujjatul Islam qaddasallahu sirrah. Hadrati masyayikhina khususon Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim. Wa khususon masyayikhina Yai Ruhiyat, Yai Ilyas Ruhiyat, Yai Dudung Abdul Hamid Ruhiyat Cipasung, Mama Tengku Toha Karawang, Mama Tuba Gus Bakri Sempuru, Abu Yadim Yati Banten, Mama Busyair, Mama Merta, Mama Jahid Abdus Salam Cirebon, wa Ammi Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i, wa Jaddi Mama Syafi'i bin Bajausin, wa azwajihim wa usulihim wa furu'ahim, wa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat, ghafarallahu dhunubahum wa khatayahum, wa nakhussu walidi wa walidati, Allahumma ighfir lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari yang cukup cerah ini kita masih bisa bersama-sama ngopi ngolah pikir pagi-pagi bersama secangkir kopi, semangkok bubur, sepiring nasi wuduk, dan tentunya sebatang udun. Ya. Bisa menghirup udara segar di pagi hari ini, kembali mendengarkan nyanyian-nyanyian burung, deru mesin kendaraan. Lebih dari itu, kita juga diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga bisa mengikuti pengajian ini. Terima kasih sahabat saya dengan Udin, barudak istirahat heula. Alhamdulillah ajengan Udin, ajengan muda kita dari Singaparna, Tasikmalaya. Ada Mang Dindin Ibrahim, ya, Sekjen MPPK Aceh, keluarga alumni Cipasung, Purwakarta juga hadir. Ada Ustadz Kamaluddin Abdullah, Sekjen PCNU Kerawang, yang punya Cikampek, ya. Ada Neng Mae Pratama ini. Terima kasih Neng Mae, bagikan kepada sahabat-sahabat teman-teman yang pecinta Habib Mustafa almarhum al-maghfurlah, supaya ikut ngaji juga. Ada Ustadz Dodi. Nah, ini Ustadz Dodi ini junior saya di Cipasung, ya, di Depok sekarang mukimnya. Aslinya si Dengklok, cuma karena nggak laku sama orang Dengklok, akhirnya dapat orang Depok. Ya, yang penting ujungnya ok aja, dari Dengklok ke Depok, ya, untuk membuat orok. Nah, jadi Ustadz Dodi ini alumni Cipasung dari Dengklok, kemudian pindah ke Depok untuk membuat orok. Ada juga ini Kang Dian Saipullah. Aduh, ada komandan Banser kita ini dari Jungklang. Jungklang itu sebuah negara di bagian selatan, bagian timur Karawang, ya, Republik Jungklang. Semua saja yang hadir, terima kasih. Ustadz Farid, Ustadz Yusuf, Ustadz siapa itu? Dadang, ada Kang Deden Mansur,
semuanya ya. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad ruwiya an Umar radhiyallahu an annahu ra'a rajulan min ahli dhimmah yas'alu ala abwabin nas wa huwa syaikhun kabirun. Faqala lahu Umar radhiyallahu an, ma ansabnaka akhadna minkal jizyah ma dumta syaban summa dayya'nakal yawma wa amara bi ayyujra alaihi kutuhu min baiti malil muslimin. Seperti yang sudah disampaikan kemarin, bahwa kita diperintahkan untuk tarahum kepada sesama muslim, asyidda'u 'alal kuffar, gagah, tegas, galak kepada setiap pelaku kekufuran, ruhama ubainahum, sementara dengan sesama muslim kita harus memiliki kasih sayang, saling menyayangi sesama muslim. Bahkan bukan hanya sesama muslim, tetapi ala jami'il khalqi, seluruh makhluk Allah juga. Yarhamuna ahlad dhimmah, kita juga harus menyayangi saudara-saudara kita non-muslim yang hidup berdampingan dengan kita di negara yang mayoritas Islam. Ada riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa beliau melihat seorang kakek yang sudah tua, tentunya ya, namanya kakek sudah tua ya, melihat kakek dari komunitas ahlul zimmah non muslim. Ini tidak diceritakan apa Yahudi apa Nasrani, yang jelas ahlul zimmah saja, non muslim. Nah, yang dilihat oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau sudah menjadi Amirul Mukminin, menjadi salah seorang khalifah dari Khulafaur Rasyidin. Kakek itu sedang minta-minta, mengetuk pintu orang-orang untuk minta sedekah. Faqala lahu Umar radhiyallahu an, kejadian ini mengetuk pintu hatinya Sayyidina Umar radhiyallahu an, merasa kasihan, merasa iba, merasa tarahum, sayang, welas asih kepada si kakek tua ini, walaupun dari non muslim. Sampai beliau bilang, ma ansafnaka akhadna minkal jizya ma dumta syaban summa dayya'nakal yaum. Kata Sayyidina Umar, kami sudah tidak berlaku adil, bertindak tidak adil kepadamu wahai kakek. Kami ambil jizyah, upeti, pajak, madum tasyaban, ketika engkau masih muda, engkau masih bisa bekerja, engkau masih kuat untuk mencari nafkah, engkau juga sama dengan kami membangun negara ini, membangun bangsa ini, memberikan jizyah, memberikan pajak. Tapi sekarang kakek sudah tua, sudah tidak lagi produktif, sudah tidak kerja, tidak ada yang memberikan kakek nafkah. Ini mungkin keluarganya juga kurang tanggung jawab sama si kakek ini. Summa dayya'nakal yaum, sekarang kami merasa telah menyia-nyiakan kamu kakek. Mohon maaf, apa yang kami lakukan sekarang ini memang
jika tidak berkenan kepada kakek. Waktu muda dulu Anda bekerja, kemudian Anda bayar pajak, hidup berdampingan, kami lindungi karena kakek berada menjadi minoritas di antara bangsa kami, kata Sayyidina Umar. Maka sekarang kami merasa bersalah telah menyanyiakan kakek yang sudah uzur ini, sehingga kakek sampai minta-minta makanan kepada orang-orang, mengetuk pintu setiap orang untuk hanya sekedar minta makan saja. Wa amara bi ayyujra alaihi kutuh. Sayyidina Umar bin Khattab seketika juga memanggil menteri keuangan untuk mengucurkan dana, ya, agar si kakek ini bisa makan, ya, untuk kut saja. Kalau kut itu artinya makanan sehari-hari. Kalau kita ya beras lah, nasi. Kalau di Arab sana ya mungkin roti atau gandum, korma dan lain-lain. Min baiti malil muslimin, yang diambil dari baitul mal, ya, dari kas negara. Nah, cerita ini menggambarkan bagaimana rahmatnya, bagaimana sayangnya Umar bin Khattab, perlakuan yang harusnya dimiliki oleh kita sebagai pengikut ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ahlus sunnah saja kita hanya mengikuti Nabi saja, tapi ada wal jamaahnya. Wal jamaah itu ya jemaah para sahabat. Kemarin Imam Ghazali mengatakan fa'alaina an naqtadiya bis sahabati radhiyallahu anhum. Wajib bagi kita untuk mengikuti jejak langkah, wajib bagi kita untuk mengikuti pemikiran, perilaku, sikap para sahabat. Karena mereka adalah ashabi kan nujum, bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku, kata baginda Nabi, itu laksana bintang-bintang. Bi ayyihi muqtadaitum, kepada siapa saja di antara mereka kalian ikuti, maka ihtadaitum, kalian akan mendapatkan petunjuk. Memang ini perintah Kangjeng Nabi kepada kita umat Islam untuk mengikuti jejak langkah para sahabat. Sikap Sayyidina Umar bin Khattab ini jelas. Beliau sangat amat menghargai, menyayangi, menghormati non-muslim yang hidup berdamai di negara mayoritas Islam. Ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jangan sampai ada lagi ucapan-ucapan kafir kepada non-muslim yang ada di negara kita. Karena mereka itu ya bayar upeti, bayar jizyah, bayar pajak kepada negara. Mungkin lebih banyak mereka bayar pajaknya daripada kita, ya. Maka sikap Umar bin Khattab ini hendaknya menjadi pegangan buat kita semua. Masih membahas tentang fadlut tarahum. Wa anil Hasan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala budala'u ummati la yadkhulunal jannah bi kasratis salati wala bi kasrati salatin wala siyamin walakin yadkhulunaha bi salamatis surur wa sakhawatin nufus war rahmah li jami'il muslimin. Junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda bahwa di antara umatnya beliau itu ada yang menjadi wali-wali abdal. Nah, para wali abdal ini, para wali ini, orang-orang yang dekat dengan Allah itu, mereka akan mendapatkan keridhaan Allah. Mereka masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena banyak sholat, banyak puasanya, tiap malam dia sholat,
kemudian aurat, kemudian paginya, siangnya puasa. Bukan karena itu mereka masuk surga, mereka mendapatkan rahmat Allah, mereka mendapatkan anugerah dari Allah, derajat yang tinggi baik dunia maupun di akhirat. Walakin yadkhulunaha bisalamati sudur. Ya, para wali itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, diberikan surga bukan karena banyak sholatnya, bukan karena jidatnya itu ada hitamnya, bukan karena jenggotnya dipanjangin. Nah, walaupun hanya 13 lembar, bukan itu. Tetapi bisalamati sudur, hatinya itu selamat. Ya, illa man atallaha biqalbin salim. Semua manusia nanti yaumil qiyamah akan mendapatkan pakewuh, ya, kariwuh, kerepotan yang luar biasa, kecuali mereka yang datang berkunjung, datang membawa hati yang selamat. Wasakhawatin nufus. Yang kedua, orang itu bisa, mereka para wali abdal ini bisa mendapatkan derajat yang tinggi, masuk surga karena memiliki sakhawatin nufus. Jadi jiwa yang dermawan. Itu kaum ningali batur, yang merewai gitulah, batur anu blangsak teh. Warahmah li jami'il muslimin. Juga yang ketiga, mereka mendapatkan surganya Allah karena tentang tarahum. Karena di sini dikeruakan oleh Imam, ada beberapa perawi ini, ya. Ada Imam Turmuzi, ada Imam Abu Daud, ada Imam Ahmad, ada Imam Hakim. Nah, banyak. Hadisnya ya sahih ini. Maknanya luar biasa, sangat bermanfaat bagi kita. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang pengasih, orang-orang yang penyayang, orang-orang yang punya welas asih kepada sesama, tidak berangasan, itu yarhamuhumur rahman, pasti akan disayangi, akan dikasihi oleh Allah, zat yang maha rahman. Oleh karena itu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua makhluk Allah yang ada di bumi ini, manusia, binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya, ya, kita sayangi. Mulai mah geus dipelak kembang tadi antep weh, tapi kapaehna jangan seperti itu, kita siram terus, kita sayangi. Kemudian yarhamkum man fis sama, nanti Allah pasti akan menyayangi kalian semua, orang-orang yang sayang kepada hamba-hambanya. Saya punya cerita dari Al-Mukarram Sahibul Fadilah, guru bangsa, guru kita, yaitu Mbah Yai Mustafa Bisri. Ya, ini diceritakan oleh beliau ketika mengisi acara beberapa bulan yang lalu di PCNU Kerawang, yaitu Harlah NU ke-94 yang diadakan oleh PCNU Kerawang di salah satu hotel berbintang di Kerawang. Waktu itu beliau menyampaikan bahwa sebetulnya makhluk Allah yang ada semua alam jagat raya ini
semuanya bisa merespon apa yang kita lakukan. Perlakuan kita kepada mereka itu direspon langsung oleh makhluk Allah, termasuk tumbuh-tumbuhan. Jangan dikira, kata Gusmus, tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa mendengar, tidak bisa merespon kita, cuma nggak bisa ngomong saja. Ya, beliau bercerita ada pohon kelapa di depan rumahnya. Ya, ada dua, yang satu di depan rumahnya, yang satu ya di pinggirnya lah. Yang satu lah ini yang sering beliau lewati karena beliau sering ke musola di pesantrennya sana di Rembang, di Leteh ya. Itu selalu diajak bicara sambil dielus-elus. Apa kabar? Kabar? Baik-baik kamu ya, sambil baca sholawat katanya. Yang satu nggak pernah diopenin. Ternyata luar biasa, yang dielus-elus itu, yang selalu ditanya itu buahnya lebat sekali. Tapi sekarang katanya udah beliau tebang ya karena mengganggu para santri. Nah, dan yang satu lagi yang nggak pernah diopenin, nggak pernah dielus-elus, nggak ada buahnya. Saya coba Akiuddin, depan asrama putri di sini. Yang satu nggak pernah saya openin, nggak pernah saya tanya. Yang satu saya tanya terus, mangga, baik-baik kamu ya. Ya seperti Gusmus aja. Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya kata Gusmus kan begitu, dibacain sholawat. Dan ternyata yang saya bacain sholawat, yang saya tanya itu baik-baik kamu ya. Yang lebat buahnya ya. Redaksi hadisnya itu man. Ya, man itu orang yang makhluk yang bernyawa. Walabzu man lil aqili walabzu ma li ghairihi walabzu ayyin fihima. Dalam Lataiful Isyarah itu kalau nggak salah, lafaz man itu khusus untuk berakal, orang yang berakal. Jadi sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini, makhluk yang ada di bumi ini. Kalau menurut saya bukan hanya orang yang berakal saja, tetapi juga semua makhluk Allah yang lain. Ya. Pasti yarhamkum man fis sama. Jawab dari amarnya, yarhamkum man fis sama. Pasti. Kalau jawab amar itu maknanya pasti Allah akan kasihi, Allah akan sayangi kalian semua. Dan hadis selanjutnya, terima kasih Akiuddin sudah menayangkan teksnya ya. Teh cucu Hajjah cucu Hamidah Abdul Hamid selalu hadir nih. Terima kasih. Man la yarham la yurham. Wa man la yaghfir la yughfar lah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Siapa yang tidak menyayangi, siapa yang tidak mengasihi, la yurham, tidak akan disayangi orang, tidak akan disayangi Allah. Wa man la yaghfir la yughfar lah. Siapa yang tidak memaafkan orang lain, tidak pengampun, maka dia juga tidak akan diampuni, tidak akan dimaafkan oleh orang lain. Pokoknya saya, anak, cucu, 7 turunan, saya tidak akan mengampuni kesalahannya karena dia terlalu besar kesalahannya, menyakiti hatiku bagikan diiris-iris sembilu atas perlakuan dan sikapnya kepada saya. Jangan seperti itu. Allah saja Maha Pengampun, Allah saja Maha Pemaaf. Tidak akan masuk surga orang yang punya unek-unek dalam hatinya, dendam dalam hatinya. Lepaskan sudah ya. Tidak boleh kita menjadi orang yang arogan, merasa diri paling benar, walaupun memang orang lain salah kepada kita, berbuat lalim, berbuat zolim kepada kita. Tapi lihatlah Allah yang Maha Ghafur, lihatlah Allah yang Maha Pemaaf ya. Ya sudahlah, memang manusia itu social agent, makhluk sosial, saling membutuhkan.
saling melengkapi. Nah, tidak mungkin kita hidup sendirian. Adapun nanti ada kesalahan baik dari kita maupun dari orang lain kepada kita, maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala juga sangat memaafkan, sangat pemaaf. Sebesar apapun dosa yang dilakukan hambanya, ya apalagi kita hamba-hambanya. Masa Allah saja memaafkan, kita tidak mau memaafkan orang lain. Jadi man la yarham la yurham. Orang yang tidak pernah menyayangi orang lain, maka dia tidak dapat kasih sayang dari siapapun, termasuk dari Allah. Orang yang tidak mau memaafkan orang lain, maka dia tidak akan dimaafkan oleh siapapun, termasuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Malik bin Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Malik bin Anas, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min haqqil muslimin 'alaika an tu'ina muhsinahum wa an tastaghfira li muznibihim wa an ta'uda maridahum wa an tuhibba taibahum. Ini hadis apa ini riwayatnya? Ya, Imam siapa ya? Tapi jalannya jalan-jalan yang sahih juga ya. Ini ada komentar dari yang menyarahi kitab ini Mukashafatul Qulub. Arba'un, ada 4 hal min haqqil muslimin 'alaika, yang termasuk hak kaum muslimin, hak orang-orang Islam 'alaika, wajib kepadamu. Jadi kalau hak bagi orang lain berarti wajib bagi kita. Hak dan kewajiban. Hak suami berarti kewajiban istri dong. Hak itu sesuatu yang harus didapatkan. Kalau kewajiban sesuatu yang harus dilakukan. Hak suami misalnya mendapatkan servis dari istri, ya, mendapatkan perlakuan yang istimewa, bukan istimewa ya, perlakuan kasih sayang dari istrinya. Nah, kewajiban istri ya mentaati suami dong. Jadi hak istri berarti kewajiban suami, dan hak suami kewajiban istri. Ya hak istri dapat duit, ulah boga duit teh amplop di rajaban muludan para dibere majikan ke Udin. Tapi ini nama ada lockdownnya rajaban muludana kayak satu-satunya harapan halal bihalal haji. Haji nate wah deh. Aduh, hajiannya itulah nasib ya. Tapi percayalah Ki Udin, Allah Maha Kaya. Walaupun tidak ada rajaban, tidak ada muludan, tidak ada rajaban, tidak ada halal bihalal, insya Allah ya, insya Allah dengan jalan yang lain Allah kasih rezeki lagi kepada kita. Hak muslimin, kewajiban bagi kita, antu'ina muhsinahum, kita harus menolong orang yang berbuat baik di antara mereka. Orang yang muhsin itu ya harus kita muhsin lagi, harus kita ahsin lagi. Ahsin alal muhsin. Bahkan kalau bisa wa ahsin ala man asa'a ilaika. Kalau orang yang berbuat baik kepada kita ya tolong. Artinya kita juga harus berbuat baik kepada mereka. Nah, itu hak kita, hak orang lain, hak muslim menjadi kewajiban bagi kita. Jika mereka berbuat baik kepada kita, maka kita pun harus berbuat baik kepada mereka. Mereka menyayangi kita, maka kita juga wajib menyayangi mereka. Ya. Nah, kalau ada yang di antara kita ini ada orang-orang yang baik, dukung. Misalnya ada seorang ustadz yang sedang, yang rajin mengajar santri-santrinya, ya.
perhatikan nasibnya. Jangan dibiarkan saja. Mang Dindin Ibrahim tidak bisa ngajar karena kesibukannya sebagai seorang pejabat di lingkungan Pemda Purwakarta. Gak apa-apa, ada ustadz di kampungnya, tetangganya jadi ustadz, ya ngasihlah tiap bulan, ngasih support begitu, supaya ustadz itu lebih semangat lagi ngajarnya. Nih Hakiuddin, teman saya, kata Mang Dindin, punya santri, tapi tidak punya penghasilan karena lockdown. Nah, Mang Dindin yang ngoper ya, transfernya ke sana, ke Singaparna. Nah, ahsin ya, antu'aina muhsinahum, tolonglah mereka yang berbuat baik di antara kaum muslimin. Satu itu kewajiban kita menolong orang-orang yang baik. Wa antastaghfiru lil mudzibihim. Kalau di antara umat Islam ini, kaum muslimin ini, sesama muslim ini ada yang berbuat kesalahan, ya istighfarlah buat mereka, minta ampunlah buat mereka. Kalau mereka melakukan kesalahan kepada kita, ya maafkan. Kalau secara pribadi kepada kita, ya tentu kita harus maafkan. Tapi ini bahasanya antastaghfiru limudzibihim, meminta ampun bagi dosa mereka, ya, memintakan ampun kepada Allah kepada para pendosa di antara mereka. Makanya kita selalu mendoakan Allahumma bagi kita orang NU yang setelah sholat fardu itu wirid astaghfirullahaladzim li wali walidayya li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina li ikhwanina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Khatib kalau lagi khutbah setiap Jumat, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Didoakan itu bagi mereka-mereka yang berdosa. Wan ta'uda maridahum. Kalau ada yang sakit, ayo tengok di mana di rumah sakit. Tengok mana Uceng, waduh gening teu ngaji ngaringkuk. Uceng teh di mana diimpus segala sablo bating nguseup. Nampak mana? Ya kita tengok ke rumahnya. Kalau dia di rumah sakit, kita tengok ke rumah sakit. Are nengok mah entong ngali gincing, datang ngalong kewang, balik ngali gincing, ngalongok teu mawa nanaon dah. Nya mawa bata ke bungkus gitu, supaya atohen, kasih support orang yang sakit di antara kita, ya. Menjenguk orang-orang yang sakit. Wa tuhibbata ibatahum, cintailah di antara kaum muslimin yang bertobat. Namun aya jelema nu asalna tukang mabok, terus resep ka masjid. Ini nih yang kita demenin ini. Deketi dia terus, cintai dia, sayangi dia, supaya hidayah dan taufik yang Allah berikan itu tetap di hatinya. Raih dia. Ulah ieu mah biasana tara ka masjid, terus ayeuna katingali ka masjid. Waduh, paingan caang atuh ya. Nah, sia geuning aya ka masjid tumben. Jangan seperti itu. Orang justru akan kabur. Raih orang yang bertobat itu, ya. Kalau saya senengnya bilangnya pemuda tobat, pemuda insaf, bukan pemuda hijrah. Pemuda-pemuda yang bertobat, pemuda-pemuda yang insaf. Saya percaya Hakiuddin dengan pendekatannya, ya, dengan caranya bergaul, Hakiuddin ini low profile, nah, pandai bergaul, ya raih mereka. Jangan yang pakai peci saja yang kita raih, yang
badannya penuh batik, penuh tatoan, kita dekati. Kalau suatu waktu mereka insaf, mereka tobat, mereka dari masjid, mereka ikut taklim, pengajian kita, sayangi dia. Bila perlu, bantu dia kebutuhannya apa. Ada pekerjaan, ya sudah, kamu nggak punya pekerjaan, kebetulan saya ada bengkel nih. Nanti kamu training dulu, asal kamu insaf, tobat, berhenti, tidak mabok lagi, kerja nanti di restoran saya. Apalagi perusahaan, misalnya perusahaan besar, ya itu lebih bermanfaat lagi. Banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Jadi, hak kaum muslimin, wajib bagi kita, pertama, kita tolong orang yang berbuat baik di antara mereka. Yang kedua, kita mintakan ampunan, istighfar bagi mereka yang berdosa. Yang keempat, kita selalu memperhatikan keadaan saudara kita yang muslim. Kalau sakit, ya kita tengok. Yang terakhir, jika di antara umat Islam ini, kaum muslimin ini ada yang bertobat, harus kita raih, harus kita sayangi, kita cintai. Itu di antara apa yang disampaikan oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW mengenai tarahum kepada makhluk Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat, Kangjeng Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, bi ayyi syai'in ittakhadtani safiyan?" Apa dengan bi ayyi syai'in ittakhadtani safiyan? Dengan apa? Ya, engkau jadikan, oleh sebab apa engkau menjadikanku sebagai pilihanmu? Ya. Sopi itu ya di sini maknanya pilihan. Apa yang menyebabkan engkau memilih aku sebagai hamba pilihanmu ya Allah? Kata Nabi Musa, apakah karena ibadahku, apakah karena sholatku, apakah karena puasaku? Allah menjawab, birahmatika ala khalqi. Salah satu yang menyebabkan engkau kujadikan pilihan adalah karena engkau sangat menyayangi hamba-hambaku, sangat menyayangi makhluk-makhlukku. Nah, jadi karena kasih sayang yang begitu besar dari Kangjeng Nabi Musa alaihissalam kepada makhluk Allah, maka Allah jadikan Nabi Musa ini sebagai Safiyullah, sebagai orang pilihan Allah, sebagai Nabi dan Rasul, bahkan menjadi 5 orang di antara Nabi dan Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi. Ya, sangat istimewa. Karena apa? Karena Nabi Musa ini sangat menyayangi hamba-hamba Allah, sangat menyayangi sesamanya, sangat menyayangi lingkungan di sekitarnya, ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 6:45. Biasa saya ngaji itu ya sekitar 40 menit lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun hanya sedikit, khususnya bagi saya. Umumnya bagi Anda jemaah Facebook rahimakumullah di mana saja Anda berada. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya, khususnya kepada sahabat saya Aki Udin. Jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih semuanya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Insya Allah kita bertemu besok pagi di jam yang sama, di akun Facebook yang sama, Ahmad Ruhiyat Hasbi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala
Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.